Al-Fatihah. Makalah 19 ya. As-Sabi'ah 17. Makalah 27 ya. Pun panggil ya. Panggil pun As-Sabi'ah wal Isrona. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanahu wa ta'ala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid-dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu wal isrun. Utawi maqalah kang kaping 7 wal isruna 20 iku pola dawuh saka sing dawuh an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Kanjeng Nabi mamin abdin au amatin da'a di hadza doa fi lailati arafata al-famah wa hiya asru kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Mamin abdin ora ana saking kawula. Ora ana kawula, tidak ada seorang hamba au amatin utawa amat, wadon amat ya sama hamba. Da'a kang donga saka Abdul lan amat. Dia ada doa iki kelas doa filailati arafah ing dalem wengine dina Arafah. Ing dalem wengine dina Arafah. Alfa marotin kelawan 1000 ambal. Alfa marotin kelawan 1000 kali. Malamnya apa? Hari Arafah berarti malam 10 apa 9? 9. Kalau malam 10 enggak yaumu apa namanya? Yaumu nahar ya. Kalau malam 10 namanya yaumul kalau malam 9 Arafah berarti tanggal 9-nya ya. Ya tanggal 9. Ini disebut malam kan maksudnya besok tanggal 9 berarti malam ini kan? Malam ini ya. Disebut hari Arafah karena pas hari itu apa? Wukuf. Enggak, disebut Arafah kan maknanya mengetahui. Karena ceritanya apa? Nabi siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kan? Iya kan? Pas malam apa? Hari Arafah itu. Arafah kan maknanya saling mengetahui. Makrifat Arafah ya arifu urfan. Pun pokoknya malam tanggal 9 malam tanggal 9. Kalau akhirnya pas tanggal 9 sama jadi. Barang siapa yang ya artinya pokoknya tidak ada seorang hamba yang berdoa dengan doa ini ya, doanya pada malam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Doanya sebanyak berapa? 1000 kali. 1000 kali ya. Wahia asro kalimatin. 1000 kali itu meliputi 10 kalimat. Jadi 10 kalimat itu dibaca sebanyak 1000 kali. Ayat tasbihatin maksudnya kalimat itu maknanya apa? Tasbih semua. Nah terus lam yas'al kang orang jaluk, lam yas'al orang nyuwun, tidak meminta sapa abad Allah ing Gusti Allah sayan suci-suci minan hawa iji dunya saking pira-pira kebutuhan dunya wal akhirat lan akhirat badha ing dalem sakwise apa kuwi badha ing dalem sakwise
Ya akhirat badhe ing dalem sawise akhirat. Illa aqtahu kejaba paring sinten Allahu ing abet sualahu ing penyuwune abet. Malang yad'u ing dalem selabine ora ndonga sapa abet bi qati atil rahmin kelawan megot silaturahim atau megot sang sedulur. Au maksamin utawa dosa, jaluk perkara sing dosa. Tidak ada seorang hamba yang ketika malam itu berdoa dengan membaca 10 kalimat ini sebanyak 1000 kali. Kemudian dia meminta ke Allah apapun yang dia minta, baik perkara dunia maupun akhirat. Itu illa aqtahu, pasti Allah akan kasih. Selama yang dia minta itu bukan perkara yang maknanya memutus silaturahim atau perkara yang mengandung dosa. Pokoknya jaluk opo ya. Tapi sebanyak berapa sih? 1000 kali. Tapi ini jawabannya kan Nabi. Kalimat itu yang 10 awaluha dari kawitannya itu subhanalladzi fis samai arsyuhu. Subhanalladzi mau suci zat fis samai ing dalem itu tetep ing dalem langit arsyuhu apa arsyuhu arsy Allah. Ai fi jihadil ulumi tegese ing dalem arah-arah kang dhuwur. Final arsyu mongko final arsya mongko sak temene ars iku fauqal kursi ing dalem sak dhuwure kursi. Bahwa utai kursi iku fauqas samawati ing dalem sak dhuwure langit. Jadi yang pertama subhanalladzi fis samai arsyuhu. Terus diwaca niku yang pertama. Maha suci zat yang arsnya Allah itu berada di langit. Terus final arsya fauqal kursi. Ars itu ada di atas kursi. Dan kursi wahwa fokus samawati, kursi ada di atas langit. Pokoknya ars itu di atas Allah langit menilai. Pun subhanalladzi fis samai. Subhanalladzi terus fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Maksudnya zat fil ardi ing dalem bumi. Apa mulkuhu keratone Allah wa qudratuhu lan wa qudratuhu lan kekuasaane Allah. Atau kehendak atau kekuasaane Allah. Pokoknya ini maknanya memuji semua ya. Padahal disebut doa ya. Doa itu bisa bermakna memuji. Jadi enggak makna minta ya. Ini semua tasbih. Tasbih itu mensucikan Allah kan. Makanya kalau ketika doa itu afdalnya ditutup dengan apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi kita mensucikan Allah dengan segala sifat yang orang-orang kafir itu mensifati dengan yang salah. Jadi kita mensucikan. Terus ini tasbih semuanya. Fa'in duhura mulkihi mengkosak temene jelase kerajaan Allah Ta'ala lana datang kita itu berarti ing bumi. Di sini disebut Maha Suci Allah yang kerajaannya dan kekuasaannya itu di bumi. Keterangannya cuma di bumi. Alasannya Imam Nawawi karena ya bagi kita itu yang kita lihat itu kerajaan Allah itu di bumi. Jadi apa? Fa'inna zuhura mulkihi ta'ala lana fil ardi. Ya bagi kita bisa kita pahami itu kerajaan Allah itu yang kita lihat di bumi. Maka di sini subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Maksudnya zat fil bahri itu tetap dalam apa? Segara atau lautan sabiluhu kali dalane alladzi. Maha suci Allah yang jalannya menuju Allah itu ada di lautan. Jalan menuju Allah ada di lautan. Allati ya sabil. Tusilu kang nekake sapa al ibadu pira-pira kawula ila jami jihati maring sakabehane pira-pira arah lali li asbabi ma'aisihim maring pira-pira sebab pengupa jiwane ibad. Jadi Maha Suci Allah yang jalannya itu berada di lautan. Jadi di sini maknanya lautan itu karena orang yang melewati lautan dia bisa ila jamil jihadi, bisa kemana saja. Kalau kita memilih jalan yang laut itu bisa ke arah mana saja, maksudnya gitu. Jadi Gusti Allah itu di sini disifati subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Terus saya subhanalladzi fil hawai ruhuhu. Maha suci Allah fil hawai dalam awang-awang apa ruhuhu
angine rauhu, angine Allah. Maha suci Allah yang angin itu ada di awang-awang apa? Awang-awang bahasa Indonesia apa? Awang-awang ini gitu. Napa ya? Angan, bukan angan-angan ya. Kalau bahasa Jawanya awang-awang. Kita ini namanya awang-awang kalau bahasa Jawa. Kayak ini nggak bisa disentuh kan ya. Ini pokoknya ini ada anginnya. Ini namanya awang-awang. Ba'inar riha mau. Nggih. Ba'inar riha mongko sak temene angin iku mes purina iku mas furi iku kirin. Iku muskharina. Nggih. Iku muskhar oh nggih nggih nggih. Nggih, tak kira ya. Ba'inar riha mongko sak temene angin iku muskharun. Dan irehake iku mushorun bainas samain dalam antara langit wal ardi lan bumi. Bener ya, awang-awang itu ada di antara langit dan bumi. Terus wa ma'addanuhu lan utawi wa metune reh fil ariku fil ardi ing dalem bumi. Atalisati kang bumi kang kaping 3. Arruhu utawi lafal roh bil wawi iku aslun dadi asal lirihi kedua lafal rih bil ya'i kelawan ya. Jadi roh itu asal kata dari apa? Lafal rih. Rih itu maknanya angin. Kalau rih roihun itu angin. Makanya kalau di fikih itu tentu maknanya apa? Lafalnya roih. La roh di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, ar-ruhu roh itu adalah yang dengan wawu ya, bukan roh tapi roh. Itu aslinya lirri atau liroi. Maknanya apa? Angin, bilyai. Wa yuzhiru lan den tasghir ala rawihatin ing atase lafaz rawihatin. Wa jamu ta jamaah iku arwahun wariyahun. Jadi kalau roh itu satu, kalau arwah rohnya banyak. Di sini kita nahu ya. Makanya ada Abdul. Kalau Abdul itu ya hamba. Kalau Ubaidun hambanya kecil. Kalau Ubaidillah itu maknanya hambanya Allah ya kecil. Maksudnya saya ini orang kecil, hamba kecil. Jadi Ubaid. Sama kayak apa ya banyak kan itu namanya tasghir, dikecilkan. Kalau tidur siang kan disebut qailullah ya. Qailullah. Qailullah asal kata dari qailun. Qailun itu sedikit. Ditasghir menjadi qailullah. Terus banyak yang dikasih-kasih. Pon dua terus ya. Ini apa tadi? Subhanalladzi fil hawai rawuhu. Angin maknanya. Subhanalladzi fin naris iku tetep mau sucine alladzi fin nari iku tetep ing dalem neraka sultanhu utawi kerajaane Allah. Sultanhu utawi kerajaane Allah. Jadi Maha Suci Allah yang merajai apa? Neraka. Allah itu merajai atau memiliki lah sama aja. Di neraka itu punyanya Allah. Wali dari kalang krono mengkono finari sultanhu laya juzuli atin. Laya juzu rawanang li atin kedua siapa saja minal makhlukina saking nyatane pira-pira makhluk kabeh. Apa ayu adziba yen to den siksa sapa ahad? Apa ayu adziba yen to nyiksa sapa ahad? Kirim. Apa ayyak diba yen to nyiksa sapa ahad ahadan ing siapa saja minal hayawanati saking pira-pira hayawan binari kelawan geni. Jadi di neraka itu memang betul-betul kekuasaan Allah atau sultan atau kerajaannya Allah. Maksudnya di situ siapa saja itu tidak bisa apa makhluk apa aja tidak bisa menyiksa hewan yang ada di neraka. Itu bukti bahwa neraka itu hebat apapun neraka tetap apa ya? Ya contohnya gampang sih misalkan neraka itu kan apinya kalau diambil katanya kalau cuma sedaun aja bunyi kan nggak kuat apa menahannya. Tapi buktinya tetap neraka itu ya tetap makhluk. Buktinya karena kalau kita kecemplung di apa peleburan baja itu kan langsung
hina kan? Tapi di neraka itu tetap sehebat apapun api neraka kan kita tidak mati. Itu sebenarnya yang hebat apinya atau ya, tetap Allah kan. Jadi ya tetap makanya hewan-hewan di sana ya nggak mati. Jadi kalau kehebatan apinya sendiri itu tentu harusnya hewan mati. Makanya neraka itu bukti suktonya Allah atau murkanya Allah, bukan kehebatan neraka itu sendiri, tapi itu hanya bentuk dari kekuasaan Allah. Jadi ya kita mau mensifati neraka itu hebat macam-macam ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu dia juga makhluk kan, malah neraka itu kan nggak boleh membakar apa ataris sujud, ya bekas apa sujud ya. Orang yang sujud itu menjadi saksi kan, bekas sujudnya ini maksudnya orang singgiran gitu. Pokoknya bekas sujud itu, oh itu neraka apa nggak boleh membakar. Banyak kok kata-kata Nabi itu yang di situ maknanya memakai lafal haram, artinya ya neraka itu ya memang haram untuk membakar mukmin. Contohnya orang yang sholat apa itu qobliyah ba'diyah dulu 4 rakaat itu juga sahih. Nabi menerangkan dia haram masuk neraka. Qobliyah ba'diyah. Tapi 4 rakaat semua. Engko terus sing malas qobliyah ba'diyah. Apa meneh dhuwur. Akhirnya orang qobliyah ba'diyah. Ya otomatis dhuwure luwih nemen kan. Wong sunate haram lho. Luwih sakti. Akhirnya do malas-malas ngono kuwi. Ya, ya sekali nggak apa-apa. Artinya sekali terus dia mati kali. Ya kalau pas dia menjalani 4 rakaat qobliyah ba'diyah ya dulu ya. Terus sorenya sebelum asar apa? Meninggal. Nah itu insya Allah ya haram itu apa? Neraka. Tapi kalau masih hidup ya besok rencana lagi gitu. Pokoknya rencana lagi gitu. Jangan terus kan belum mati kan. Jadi wah nanti jangan-jangan saya habis sebelum asar mati ya. Ini qobliyah ba'diyah harus 4 rakaat. Nah, tapi ya dibantah yang sama pemalas tadi. Duhurnya itu sebuah teman. Tapi tetap kok Nabi bilang kalau yang pertama dihisab itu apa? Sholat. Sholat itu di situ jelas sholat 5 waktu ya, bukan apa? Qobliyah. Kalau sholatnya bagus, pasti kesananya yang lain ikut bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain ikut jelek. Jadi patokannya kan sholat. Tapi Imam Ghazali nerangnya tetap kita ini menjalankan kewajiban sholat 5 waktu itu karena pahala atau karena biar nggak disiksa. Kita sholat 5 waktu itu. Ya kira-kira pokoknya ya kan kita nggak tahu ya kan. Kita kalau ditanya langsung senaruh pokok aku sholat. Tapi ketika kita tanya sendiri, iya ya saya sholat 5 waktu itu alasannya apa? Karena kewajiban. Kalau nggak saya jalani dosa kan? Disiksa berarti kan karena kesiksa. Lah orang yang menjalankan suatu kewajiban yang memang harus dijalankan itu keren. Ya nggak keren biasa aja. Makanya kalau dibahas dari situ lebih keren yang qobliyah ba'diyah karena dia nggak melakukan nggak apa-apa tapi mau melakukan. Ya kira bahas baik. Oke. Tapi Imam Ghazali memang pinter itu untuk mendorong orang biar sholat sunnah. Memang kita ini buruknya melakukan kewajiban itu karena takut disiksa. Nah itu makanya sunnah itu bisa besar pahalanya karena kita meskipun nggak melakukan nggak apa-apa. Kok mau gitu loh. Nah, itu makanya itu. Tapi ya tetap untuk status awal ya tetap itu wajib kan harus dilakukan. Itu sebenarnya kita ini harus angan-angan. Saya ini menjadi ketua RT terus amanah. Itu kira-kira bagus apa ya udah pas gitu. Kan memang sudah aturannya gitu kan. Jadi harusnya. Wah, ketua Yasin kok semangat banget tuh. Merasa dipuji. Padahal itu ngono. Jadi ya kita sebagai orang lain harus memuji sebagai orang lain ya bukan pelakunya itu wajib biar dia semangat tapi bagi pelakunya sendiri itu nggak boleh apa senang dipuji nggak boleh. Nabi udah wanti-wanti hati-hati jangan sampai amal ibadah kita tercampuri oleh ditanain nas dengan pujian manusia. Hati-hati kalau sampai tercampur fa'ahbatoh maka amal kita luntur. Jadi pokok ya itu aja yang dipegang. Jadi itu kuncinya ketika kita nggak senang dipuji, apa biar pas dipuji nggak senang ya kalau dulunya
biasa. Jadi harus dihina dulu. Kalau kita nggak ada yang muji kan biasa. Tapi ketika ada yang muji, untuk bisa biasa aja itu ya sulit, pasti ya senang. Nah, tapi ya daripada ngotak atik hati bingung, ya pokoknya dipuji ya tukang guyu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh apa ya. Tapi penyemangat ya. Ya dipuji penyemangat. Tapi nggak boleh ya. Kita senang dipuji nggak boleh. Tapi wajib memuji. Agama memang unik. Kita ini diwajibkan atau harus takdim sama orang lain. Semangat memuji orang lain. Tapi nggak boleh senang dipuji. Bingung. Senang dipuji orang. Karena itu bahaya ya. Pasti kalau kita dipuji kok senang, itu sudah dipastikan ketika dihina atau bahkan nggak ada yang muji, pasti nggak senang. Ya, misalkan nanti sering ya, pas pidato pas aku itu kan namanya kok diceluk. Cara kalau seneng kalau Pak Sudik pidato kok orang nyeluk jeneng kula mesti. Ah iki orang mesti pasti saya bedain. Nggih. Lho kok ya nek kula masanya mesti disebut. Jadi kula ngrasake tenan. Jenengan kan ora tahu. Jadi kula tak apa-apa tenan atine. Sering disebut iki napa. Tapi ya sebenarnya itu memang ajaran Nabi, kita harus memuji orang lain. Tapi masalahnya kita yang disebut ini kan perang kan artinya. Gue giliran orang sambil orang muji, padahal kenal. Yang ikut jeneng tuh, kok ngasih menunggu kan repot. Ya, itu nggak ada yang tahu ya, hanya kita sendiri sama Allah. Ketika pas misalkan Kak Sotik nggak nyebut nama saya, kok saya deh, wah Allah kan langsung tahu. Pokoknya apa nggak deh. Orang nasi kerakir keregani kok terus nama sini beda itu kan iya. Wah, terang agak karena saya pas dipuji senang. Jadi ketika orang lain nggak menyebut nama saya, pasti saya membedakan. Ini gue yang ngerti. Caranya bis, caranya pokok bis, kadang bis lupa. Tapi minimal kita ngaji ya, tahu pembahasan seperti itu. Ketika nanti ada orang nggak nyebut nama kita, nggak muji ya kita nggak apa-apa. Memang nggak ada ajaran untuk senang dipuji. Tapi wajib apa? Memuji. Terus kudu ngono iki. Nah ini apa tentang apa tuh? Neraka ya. Jadi sehebat apapun neraka itu hanya bentuk murkanya Allah ya. Jadi buktinya ya itu tadi. Hewan-hewan di sana aja apinya tidak bisa membakar. Jadi sebenarnya kita ada kebakaran, hebat banget itu apinya, bisa melahap apa? Ya, rumah kan. Sebenarnya kita ya apinya sendiri itu bisa membakar itu dia nggak merasa bangga. Ya api malu ke Gusti Allah, tapi dia kan nggak punya apa? Akal kan? Ya dia panen wis ditugaske ngono, ora kok merasa bangga. Lho aku hebat bisa bakar ngono ora. Dadi awake dhewe kok muji apa? Api kan kira-kira. Ya itu contoh ya, kita nggak boleh muji makhluk. Pun, lo terus ya, di neraka, no, itu bukti apa? Sekutunya atau murkanya Allah. Allah itu termasuk Maha Suci yang merajai apa? Neraka. Maksudnya merajai apapun makhluk di sana tidak bisa saling menyiksa. Terus subhanalladzi fil arhami ilmuhu. Maha suci Allah fil arhami ilmu. Fil arhami itu tetap di dalam peranaan. Peranaan itu apa? Arham itu apa? Rahim. Rahim itu ya pokok rahim ya. Ilmuhu utawi pengetahuannya Allah di utawa ilmunya Allah. Fala ya'lamu mongko ora weruh apa ma perkara fil arham. Fala ya'lamu mongko ora weruh apa. Ini fala yu'lamu. Kudune fala yu'lamu. Wonten harokate mriku nggih. Wonten harokate mriku. Nah, boten nggih. Fala yu'lamu mongko ora den kinawruhi apa ma perkara fil arhami ing dalem rahim apa illallah kejaba. Oh fala ya'lamu bener. Fala ya'lamu maka tidak akan bisa mengetahui apa ma perkara fil arhami ing dalam isi rahim sapa illallah kejaba Allah Ta'ala. Jadi yang bisa mengetahui rahim itu tidak ada kecuali Allah. Tapi itu bisa ya. Tapi tetap itu hanya apa ya? Ya itu ya. Dia nggak bisa sedetail ini ya. Nggak bisa sedetail. Tapi orang bisa mengetahui isi perut underdeal itu ada nggak sekarang?
Masih orang masih hidup loh. Bukan apa namanya otopsi bukan. Bisa nggak bisa ya? Kita bisa jelas kayak foto, kayak aslinya. Hmm. Ya mungkin tetap hanya sebatas mengetahui fisik. Ya. Ketika itu kenapa tetap nggak tahu. Karena pada dasarnya dohirinya kan tetap mungkin sama kan. Misalkan ada ginjal, sebenarnya ginjalnya sakit, tapi mungkin dohirnya kan foto. Pun subhanallah tadi. Subhanalladzi fil kuburi qada'uhu. Maha suci Allah yang fil kuburi qada'uhu. Semua yang ada di kuburan itu sudah keputusan Allah. Itu atau kehendak Allah. Fala yakumu mongko ora mutus sapa wong sapa man wong fil kuburi ing dalam kubur bin nikmati kelawan kenikmatan wan nikmati lan siksa sapa illallahu taala Gusti Allah taala kejaba Allah taala. Allah itu Maha Suci, zat yang telah yang memutuskan apa-apa yang terjadi di alam kubur. Jadi falayah kumuman fil kuburi bin nikmah wan nikmah. Siapapun di alam kubur ini tidak akan bisa memutuskan atau menjamin dia bisa nikmat atau tersiksa kecuali Allah. Itu maksudnya subhanallah di fil kuburi. Kan tidak ada yang bisa jamin. Apalagi di kubur itu patokan ya. Kalau di alam barzah enak kesananya pasti enak, dipastikan. Kata Nabi ya patokannya di alam barzah. Kalau di alam barzah lolos kesananya dijamin lolos. Jadi besok pas mati pertama orang kono wah enak, sebenarnya mesti enak. Tapi kok orang kono wis ngenes, ya sembuh karo aku. Ya aku kira nunggu syafaat ya, kumpul syafaat. Dan yang intikannya almarhum Allah yarham yaitu Roman Udari nanti di surga itu ketika sudah masuk ahlul jannah itu anak nyari bapak, anak nyari orang tua nyari anak, guru nyari murid, saling mencari ini anak saya di mana Gusti, kok belum ada. Terus Allah menyuruh malaikat ini ahlul surga sedang menginginkan sesuatu mencari, tolong dicari. Jadi sing awak dhewe ndablet di dia anak sak dulu. Pemberian kesempatan. Nah, anaknya golek ini. Tapi nek awak dhewe ndablet, anaknya ndablet wae sembuh. Wis ora ngaji sisan. Harapannya mungkin kecil ya sing kira takdir. Karena anaknya itu bisa nyapaati mas. Terus nang swarga tetep goleki wong tuane. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak boleh kita terus menghukum anak. Kita sudah bodoh dulu riwayatnya jelek, nggak pernah sholat, maksiat misalkan. Sekarang anak kita yang kita kita geblengan, kita siksa. Kamu harus sholat. Wah, ya ora oleh. Itu biasa mawon. Ojo terus. Mana terus kita santai-santai orang tua kan. Saya udah kadung begini. Anak saya harus jadi orang. Harus taat. Kita tetap dalam rumah siap kami nggak bisa. Ya, ya mas nggak boleh. Ya pokoknya ya kita sedang. Nabi itu dawuhnya apa itu muruh auladakum bisolati wahum atau satu. Pokoknya suruh anak sholat ketika umur 7 tahun. Ya kita kan sekarang luar biasa. Umur itu kita suruh. Sebenarnya 7 tahun baru suruh. Di selain itu ya nggak usah suruh nggak apa-apa. Sebenarnya loh kan penak. Ya kan kita pasti makanya ya pokoknya yang penting kita didik gitu aja. Nggak boleh kita force. Apalagi anak nanti sampai melihat kita sebagai orang tua itu bukan cerminan sebagai orang yang baik. Anak itu kan nggak tahu iman, nggak tahu pahala. Jadi tahunya dia dikasih. Jadi kalau kita misalkan anak saya kan sekolah pagi pulang jam 12. Dia kan pengen main HP kan? Karena sudah ibadah dari pagi sampai jam 12. Main HP saya nggak boleh. Nah, terus sore ngaji. Udah nggak ada waktu main kan? Padahal saya niatnya biar nanti besar jadi anak soleh. Ya. Tapi dia kan pasti ini orang tua saya kok jahat banget ya. Padahal tetap teman saya itu dikasih HP ya mas. Bapak. Akhirnya dia kan pinjem ke orang lain HP-nya. Kebetulan orang lain nggak sholat ya sudah. Ini yang nggak sholat kok baik. Bapak saya kok sholat tapi kok nggak baik kan repot itu. Yang penting kita ukur aja. Jadi ngeporsir anak juga nggak boleh.
Makanya jangan sampai anak melihat kita sebagai cerminan orang yang jahat itu nggak boleh, harus kita bantu. Tapi kalau kita manja, nah itu repot, makanya atur diri. Tapi yang penting ada istihad ya, ada apa pilihannya ya, kita ada pilihan, ada pertimbangan-pertimbangan ya. Nggak boleh mengforce ya. Karena anak itu nggak tahu, belum tahu iman, belum tahu pahala. Yang penting dia senang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fil kubur yo. Terus subhanallah di rafa'a sama'a fi ghairi amatin. Maha suci Allah atau zat yang apa itu rafa'a sama'i fi ghairi amatin. Rafa'a yang mengangkat atau menaruh, mengangkat sama jaya langit atau pokoknya mengangkat ya. Fi ghairi amatin atau menaruh ya. Maksudnya gini, fi ghairi amatin kelawan tanpa cagak. Kama huwa mar'iyun lana. Kama huwa mar'iyun lana. Kaya dene ma iku mar'iyun dan tilangi lana dan kita. Langit itu seperti yang kita lihat ini ada tiangnya enggak? Ya ada kan? Tapi ada loh langit itu, tapi tanpa tiang. Ya. Maha suci Allah yang bisa mendirikan langit tanpa tiang. Ya udah itu pujian aja. Kok bisa ya ada langit tanpa tiang? Ya pokoknya bahasa pujian gitu aja. Kalau jangan-jangan ya enggak masuk akal. Subhanallah terus wa al ardo kang nyelahake utawa menaruh sapa Allah al ardo ing bumi. Ai basata tegese beberake itu dilentrake al ardo ing bumi alal ma'i ngatasi banyu fajamada mongko atos sapa ar. Jadi Allah itu Maha Suci zat yang telah menaruh bumi di atas air, kemudian bumi itu menjadi keras. Jadi di atas air ya sebenarnya. Jadi air dulu baru bumi ya. Jadi pokoknya bahasanya di atas air. Bumi itu taruh di atas air terus bumi menjadi keras. Subhanallah terus lamal ja'a orang apa ku jenis ana nggon ngungsi utawa berlindung ela iktisoma tegese ora nggon pengungsi utawa pangreksa utawa berlindung ku maujud walaman ja'alan ora nggon selamat ela makhlasa tegese ora nggon selamat iku maujud min saking Allah min adabillah tegese saking siksane Allah illa ilaihi kejaba maring Allah Ta'ala. Maha suci Allah yang tidak ada tempat apa berlindung ngungsi ya, dan tidak ada tempat untuk mencari keselamatan ya. Terus keselamatan di situ maknanya adalah dari siksanya Allah, tidak ada ya, kecuali pada Allah sendiri. Jadi, maknanya memuji semua ya, karena tasbih kita mensucikan Allah. Kalau di Quran kan banyak ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana amma yusyrikun, banyak kan. Jadi kita makanya mensifati Allah itu kalau wiridan kadang-kadang kalau jangan-jangan kita mensifati Allah itu salah. Nah, kalau salah kan bahaya. Ya sudah, pokoknya yang kita ketahui aja wiridan subhanallah wa bihamdihi subhanallah itu udah jelas. Samare gue kleru ngoten. Jadi mensifati Allah itu kleru. Kleru mesti ya Allah itu kan misalnya gini. Allah mempunyai sifat apa? Ghafurur Rahim. Terus di ayat lain Allah mempunyai sifat yu'adzibu man yasha wa yaghfiru man yasha. Allah itu mempunyai sifat menyiksa dan mengampuni. Yu'adzib wa yaghfir. Jadi itu dia apa? Yang sering kita tahlilan itu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu billah fayal firu liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi Allah itu fayal firu. Ya bisa saja mengampuni siapa saja ya. Tapi wa yu'adzibu man yasha. Ya, bisa menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Ya. Wahsi yang membunuh sahabat Nabi siapa? Sahabat Hamzah kan? Ya, dibunuh oleh Wahsi. Wahsi itu bunuh sahabat Hamzah sampai ngeri. Ya itu Nabi kan, sahabat Hamzah kan tercinta. Kira-kira dongkolnya seberapa? Tapi kehendak Allah pasti malah iman kan? Ya nggak bisa. Makanya Nabi itu kena ayat itu laisa laka apa? Minal amri syai'un. Jadi udah perkaraku itu perkaraku, kamu nggak boleh ikut campur kata Allah. Wes pokoknya itu gasmu ngono wae cuma nomelok urusan sing luwih jero. Jadi misalkan kita dakwah, kok ora manut-manut ya wes sabar. Ora manut dikandani ra kudu. Oh dijak aku ra gelem. Kita nggak bisa merubah hati orang lain, bisanya hanya mengajar. Kalau ini diwaca ini kan 10 kalimat dibaca
1000 kali di malam ya, tapi malam tanggal 9 keterangannya ya BC Ador lah, malam tanggal 9 ini ya lagi-lagi, tapi ini yes, ini syariat ya. Kalau mau ngamalin ini, apapun yang kita minta itu pasti tidak atau pasti akan dikasih oleh Allah. Nah, tapi peng 1000 kalimat ya, berarti total 10.000. Tapi cepat gak subhanallah? Subhanallah pertama coba. Subhanalladzi Subhanalladzi fis samai arsuhu. Subhanalladzi fil ardi mulku wa qudratuhu, tapi ya sawur ya. Tapi kalau sanate selawat nari ngawon. Niku sing terakhir napa? Tanah halu bil kutu wa tamukariju bil qurabu wa tuqdu bil hawaid wa tunalu bihir rahobi wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwaj bil karim. Wa isabi fi kulli lamhah di setiap saat atau detik, wa nafasin dan nafas. Terus dia ada di kulli maklumillah, dan sebanyak maklumillah, sesuatu yang engkau ketahui, sesuatu yang diketahui Allah itu apa aja, kan banyak sekali. Ya udah kita selalu naria sekali, tapi pahalanya jumlahnya dihitung sama dengan maklumillah. Kan ya hebat itu kisan baik. Orang ulama-ulama dulu, tapi yang sahih itu yang jelas itu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, terus wa midada kalimatihi. Itu ya Nabi yang ngajarin. Ini sekali aja, tapi pahala subhanallah itu dihitung subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya atau ciptaannya Allah. Padahal tasbihnya sekali. Terus wa ridha nafsihi, dan sejauh atau sehebat ridhonya Allah. Terus wazinata arsi, dan seberat arsnya Allah. Terus tambah lagi wa midada kalimati, dan tasbih kita sekali itu pahalanya sebanyak jumlah kalimat yang tertulis. Kalimat yang tertulis di dunia ini kan banyak. Makanya diteruskan di selawat kita itu, kalau selawat apa wassalatu wa ta'ala ada tak riris sutu. Kita selawat ke Nabi itu kan nggak banyak, karena jam 9 sudah selesai. Itu aja yang meraban kan dibejat-bejat itu. Tapi barokahnya wassallallahu ta'ala ada tak riris suturi. Kalau kita selawat itu sama hitungan ada tak riris suturi, sama hitungan tulisan yang tertulis ada tak riris suturi. Jadi insya Allah ya ada yang modal ini. Sing kalau yakin dengan mesti seramin. Kalau tak jamin. Jadi gue lihat sing niku mawon. Nek mboten sewu lho, 10 kalimat berarti 10.000. Terus iki wis ngelung sik kan. Dadi ora kok muni perkara sumpek ilang tapi malah malah mumet. Tapi selama nari hawane iso pendak iso aja tinggal iki. Tapi ora wajib ya ini iso diamali. Jadi napa Allahumma sholli alaihi kamilatan wasalim salaman aman, ya Allah berilah rahmat ta'zim dan keselamatan yang sempurna kepada Sayyidina Muhammad. Terus apa itu? Tanhalu bihil uqadu. Dengan barokahnya Nabi Muhammad itu bihil uqadu. Jadi perkara-perkara uqad itu maknanya bundelan itu apa ya? Ya ruwet ya. Jadi keruwetan itu bisa terpecahkan. Terus apa lagi? Tanhalu bihil uqadu, terus watang fariju bihil kurabu, watang fariju, dan bisa benggak bihi karena Nabi opo al kurabu piro-piro kerupekan, ya sumpah waktu. Jadi dengan barokahnya baca selawat segala kerupekan bisa benggang itu ya terselesaikan saja. Terus waktu kudo bihil hawaiju, waktu dolan dan putus ke atau diberi apa hal hawaiju piro-piro kebutuhan kita pasti ya bisa dikemauan. Jadi selawatnya sekali jalur kayak banget ya kurang ajar itu. Orang sing apik kan selawat Jibril wis tanpa pamrih sallallahu alaihi Muhammad. Wis kaya ora njaluk apa-apa wae. Iku sing insyaallah dijamin sing sahih. Tapi ada njaluk ya ora apa-apa. Ya iki awake dhewe ngajari ngono mergo ngerti awake dhewe kok kan. Njaluk daripada njaluk nang hutan nang wit gede ya kan malah bahaya kan. Jadi karo nopo jin.
mending sholawat insyaallah sih malah mustajab. Bon, ini, tapi ini tetap ngaji nggih. Nek ajeng damalke nggih monggo ning kula kok kaya yakin supaya urung kok ngapalke sik nggih. Urung ngapalke sik. Yes, kok. Apa nggih? Wis pokok nggih selawat nariyah utawa selawat sing ada tefal tinggi mawon kalih napa jenenge utawa Sayyidul Istighfar nggih. Sayyidul Istighfar ya jangan ditinggalkan. Itu satu-satunya istighfar yang ya sing sayyid itu raja ya atau tuannya istighfar. Itu istighfar sekali, saya itu istighfar itu luar biasa. Karena di situ mananya ada pengakuan bahwa kita ini mendapatkan nikmat dan pengakuan kita juga punya dosa kita. Malah pertamanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sudah ngeri, ya Allah engkau Tuhan saya. Terus la ilaha illa anta khalaq, tidak ada Tuhan selain engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan saya. Allah engkau Tuhanku dan engkau sudah kadang menciptakan saya ini udah diciptakan loh. Jadi pengakuan Nabi, saya udah diciptakan kan. Terus bro, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mas tatoktu, saya menepati janji dan kewajibanmu itu mas tatoktu, sesuai kemampuan saya. Sesuai ya saya kemampuan kanjeng Nabi loh niku. Oh baru ngono a'udzubika min syarri ma sana'tu. Jadi kita sudah ngaku bahwa kita itu berbuat keburukan, tapi kita a'udzubika min syarri ma, berlindung dari keburukan yang saya lakukan. Keburukan yang saya lakukan ini saya berlindung dulu dari ke Allah sebelum saya lakukan ya. Tapi bahasanya saya berlindung dari engkau dari perbuatan yang saya lakukan, perbuatan buruk. Jadi ada yang ngelakoni Allah, ben orang lakoni berlindungnya kali Gusti Allah. Tapi bahasanya kan beriku sonat tuh, saya yang setelah melakukan. Jadi cara-cara ini ya wadewe ya rada, tapi ya rada ngancem. Jenengan wis kadung nyiptakne aku. Tapi ya engko disepuro ya nek dosa. Dadi kaya niki karena la ilaha illa anta kamu kholaktan. Bahasa politik. Terus bareng niku sing paling kula seneng ya niku apa Abu Laka Matika alias. Awak dhewe kudu nyekseni gitu. Nek awak dhewe ngaji, rezeki tadi pagi sehat, bisa duha, bisa apa itu nikmat dari Allah. Kita bersaksi atau klarifikasi Abu Laka Matika alias. Saya mengakui semua ini nikmat engkau. Barang tapi yang ngakui. Tadi kan kita melihat orang apa? Perempuan kan? Atau melihat yang al-sahabat atau tapi tetap Abu Ulaka didamping, iya ya, Abu Ulaka bimatika alaiya wa Abu Ulaka bidambi kafiri. Tapi saya mengakui saya juga banyak dosa, tapi terus faghfirli, karena ditutup memuji Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena yang bisa mengampuni dosa itu ya tidak ada kecuali Allah. Iya. Bon niku ini gue saya istighfar gitu, iso juga pakai bendino bersolat. Ini rai iso ya orang wajib. Maksudnya kalau ditutup segini ya daripada orang dilakoni itu. Tapi nek kelingan nggih lakoni mawon pas napa jeneng bodoh nggih. Ini diwaca sering pisan wae lah minimal. Nek saged pun saged yen apa. Tapi niki sami-sami dawuh Kanjeng Nabi. Pun tumakola wal makola atamina wal isra wal